Baik, kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Papitan, apakah Pakistan sebagai mediator tidak berhasil membujuk Amerika Serikat untuk membuka blokade di Selat Hormuz, yang mana itu sebetulnya adalah syarat yang diinginkan oleh Iran untuk mau kembali ke meja perundingan? Begini, tidak ada orang yang bisa membujuk Presiden Trump ini. Oke. Jadi ponakannya itu namanya Mary Trump. Ditanya, bagaimana sebetulnya sih karakternya Presiden Trump? Ponakannya jawabnya begini, Presiden Trump ini kadang-kadang seperti deer in the headlights. Deer in the headlights itu rusa yang kalau kena senter lampu mobil itu bukan lari, tapi malah menantang melongo begitu, meskipun itu nantinya ditembak. Jadi kadang-kadang beliau itu disorientasi. Dia tidak ingat apa yang tadi dia ngomong gitu. Ini kan usianya udah tua ini, kakek-kakek ini. Ya, sebelumnya juga kakek juga kan, sekarang kakek lagi begitu. Jadi yang saya lihat kan ditanya sama dia ditanya apa namanya, siapa yang bisa meyakinkan presiden Bapak Presiden? Ya. Dia bilang hanya saya yang bisa meyakinkan diri saya sendiri. Jadi menteri-menterinya juga nggak ngerti apa yang dia akan buat ke depan. Malah sekarang itu kan dia umumkan dulu di Truth Social, habis itu baru wartawan tanya ke menterinya, menteri juga nggak tahu karena dia lebih cepat di Truth Social itu kemana-mana. Nah, yang saya mau katakan begini, cara Amerika menghadapi perang ini adalah ironi. Ironinya begini, bahkan paradoksial. Ya. Dia ingin katanya mau mencapai perdamaian. Kalau memang mencapai perdamaian, sikapnya itu harus mencari titik temu. Betul. Selama ini sikap daripada Amerika itu adalah kombatif yang saya katakan tadi. Sikapnya itu ingin menekan, memaksa supaya Iran harus mengikuti semua yang dia minta. Tidak pernah dalam sejarah dua negara yang berperang itu ditekan seperti begitu. Itu tidak akan bisa mencapai kata sepakat. Itu namanya pemaksaan. Tidak akan bisa terjadi. Iran ini bangsa yang punya pengalaman. Iran, Persia itu sudah ada jauh sebelum ada Amerika. Ya. Mereka sudah berperang sejak 490 tahun sebelum Masehi. Jadi Persia itu punya pengalaman ketahanan budaya yang sangat kuat. Nah, menghadapi yang saya mau katakan, tadinya kita lihat di bulan Januari, begitu banyak orang demo ya. Masyarakat demo katanya anti pemerintah atas hasutan macam-macam. Januari 2025. 2026 kan lagi demo besar-besaran itu. Nah, setelah demo begitu, tapi kemudian kan dibom, keluarganya mati, kantornya hancur, rumahnya hancur, dia berbalik lagi. Karena ini kan masyarakat yang dengar kepada para mullah yang memerintah di situ. Jadi ketika mullahnya itu keluarkan fatwa, itu ada rasa kebanggaan untuk membela tanah airnya. Itu yang terjadi. Jadi kalau Amerika datang dengan sikap kombatif, tidak akan bisa mencapai perdamaian. Di dalam, coba lihat pengalaman kita menghandle Kamboja waktu itu. Itu begitu rumit, tapi Indonesia berhasil untuk mencari titik temu dari semua perbedaan yang ada. Nah, ini tidak terjadi dalam hal ini karena Pakistan sendiri itu ditekan. Apalagi posisinya Pakistan itu dengan Arab Saudi sudah tanda tangani Mutual Defense Agreement, di mana Arab Saudi itu sekutunya Amerika. Bahkan Arab Saudi juga yang sejak November 2025 itu MBS ketemu Donald Trump memberikan komitmen untuk investasi 600 miliar dolar untuk memperkuat industri pertahanan Amerika dan industri dan sektor energi dan infrastruktur. Kan berbahaya itu. Nah, bahkan Januari kemarin waktu wakil menteri pertahanan Arab Saudi ke sana, itu justru mengkonfirmasikan implementasi bantuan itu untuk memperkuat persenjataan Amerika. Nah, itu yang membuat Arab Saudi akhirnya kan, makanya tidak heran kenapa Houthi diserang ke Aramco. Tidak heran kenapa Iran tembak lagi ke Arab Saudi sana. Nah, posisi seperti yang tadi kita lihat di peta itu, sekutu-sekutunya itu, nah itu yang membuat peta itu jadi berubah. Jadi kalau ditanya, apakah bisa terjadi diangkat blokade itu, tidak ada orang yang bisa. PBB tidak bisa, siapa yang bisa? Saya kira pada saat ini Presiden Trump juga tidak tahu bagaimana cara mengangkatnya. Karena dia memulai satu peperangan dan dia tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Cara mengakhirinya itu yang ingin kita cari, Mbak Aisyah. Tapi menurut Anda dengan 3 skenario yang tadi Anda paparkan ya, yang mana yang paling masuk akal untuk dijalani oleh Amerika Serikat maupun Iran saat ini? Adakah titik equilibrium yang bisa dicapai dalam waktu dekat? Saya kira jelas yang kedua,
ya. Tetapi kan ini kembali lagi ke egonya masing-masing, termasuk egonya Amerika Serikat sendiri di dalam melaksanakan blokade tersebut. Akankah misalnya Presiden Trump tiba-tiba membuat decision untuk bisa menarik kembali blokade tersebut? Karena posisi Iran jelas di sini ya. Iran itu dirugikan sekitar 435 juta US dollar per harinya ya. Kalau kita akumulasikan itu jumlahnya sekitar 13 miliar US dollar per bulan ya. Itu kan hampir setara dengan military expenditure dari Iran selama 1 tahun gitu. Itu jumlah sebenarnya yang sangat besar. Dan apakah kalau ditanya strateginya efektif atau tidak? Yes, efektif. Cuma pertanyaannya adalah sampai di titik mana ya kemudian Amerika Serikat bisa terus melakukan blokade ini. Karena blokade itu baru akan take effect sekitar 2-6 bulan setelah itu dilaksanakan. Sementara kita tahu sebenarnya Iran ini kan sangat membanggakan kemampuan untuk resilience-nya. Ini kan war of endurance dan yang dari awal diinginkan oleh Iran adalah menarik perang ini selama mungkin sehingga kemudian leverage mereka bisa semakin tinggi gitu ya. Sementara di sisi lain ketika Iran ini sudah berusaha untuk stand down dan dia merasa kalau dia sudah mendapatkan leverage yang cukup, Amerika Serikat ini yang sulit untuk kemudian melakukan deeskalasi gitu. Nah sekarang yang kita lihat sebenarnya ini ada kejanggalan juga dari sisi Amerika Serikat. Jadi ada perbedaan di antara strategic objektif Amerika Serikat, yaitu sekarang adalah keluar dari perang ini dengan mencapai salah satu tujuan yang disebutkan di awal oleh Presiden Donald Trump di pidato perangnya gitu ya. Dilawan dengan kemudian sekarang strategic decision yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi apa yang dilakukan dengan apa yang diinginkan ini nggak nyambung gitu Mbak Zil. Gitu. Ini kan sesuatu yang sebenarnya cukup menarik gitu ketika kita lihat ya. Nah Amerika Serikat sendiri sekarang kalau ditanya tadi ya menyambung pertanyaan yang ditanyakan kepada Pak Pitan, siapa kira-kira yang bisa menghentikan? Saya rasa sebenarnya publik Amerika. Ya. Dari Donald Trump mungkin memang tidak akan bisa, tetapi sekali lagi Donald Trump ini kan sebenarnya presiden di negara yang saat ini masih demokrasi, gitu ya. Masyarakat ini masih memegang power sebagai kekuatan konstituen di dalam negara Amerika Serikat, gitu. Dan saya rasa sebenarnya di sini masyarakat dengan naiknya harga-harga minyak, ya kita tahu sekarang sudah hampir 4-5 USD per galon, naiknya harga LNG, bahan pangan, ya, lalu kemudian industri dan lain-lain. Saya rasa ini akan mendorong sebenarnya pemerintahan ya untuk bisa mendengarkan masyarakat lebih jauh dan membuat keputusan yang lebih menguntungkan untuk semua. Ya, kondisi perekonomian di dalam negeri Amerika Serikat. Selain itu, Pak Syarki, apakah kondisi stok logistik militer Amerika Serikat itu juga akan menjadi pertimbangan dari Trump? Karena ada laporan dari CSIS Amerika Serikat bahwa sebetulnya dalam 5 minggu perang Amerika Serikat melawan Iran, mereka sudah menghabiskan 45% Pak stok logistik militer mereka. Jadi angka 45% itu angka secara general. Bisa lebih dijabarkan lagi bahwa stok daripada rudal Tomahawk yang digunakan untuk menyerang lewat kapal laut, lewat senjata laut, baik dari kapal selam atau kapal permukaan, itu sudah hampir habis sekitar 40%-nya. Namun senjata lain seperti Patriot itu sudah hampir habis 50%. Patriot itu untuk penangkis serangan udara, rudal THAAD untuk rudal balistik itu sudah sama juga 5%. Dan yang paling parah adalah JSAM, yaitu rudal dari pesawat terbang yang ditembakkan. Jadi selama serangan dari 13.000 serangan itu kebanyakan menggunakan rudal pintar ini jarak jauh. Karena terus terang meskipun mereka menganggap bahwa Iran sudah lumpuh, mereka nggak terlalu percaya diri. Sehingga serangan itu menggunakan jammer dan menggunakan pesawat F-35 tapi menggunakan rudal pintar juga. Jadi tidak tepat tegak lurus di atas, tapi mereka punya jarak stand off khusus untuk menyerang sasaran ini. Karena mereka nggak yakin. Dan ternyata betul juga bahwa rudal-rudal penangkis serangan udara Iran masih aktif. Nyatanya 8 pesawat hancur pada saat mencoba menyerang Isfahan untuk mengambil uranium. Jadi memang senjata ini sangat berkurang dan kemampuan produksi Amerika itu berbanding jauh ya antara kemampuan produksi senjata dengan kemampuan menghabisi senjata. Amerika itu mempunyai 4 hotspot, yaitu saya udah bilang tadi 4 spot itu. Nah dari 4 hotspot itu bayangkan 50% atau 45% sudah habis untuk 5 minggu. Lokasi saja. Nah terus nanti bagaimana untuk orang di kemungkinan di Taiwan, bagaimana untuk di Ukraina atau untuk NATO lah. NATO juga jatahnya diambil sama perang ini. Akhirnya yang jadi adalah sekarang adalah kemunduran daripada kekuatan Amerika secara global yang pada akhirnya juga selain rudalnya ya. Ini kapal-kapal angkatan lautnya ini kan disuruh mengejar-ngejar di seluruh dunia untuk mengejar-ngejar kemungkinan kapal-kapal Iran ini. Itu kan menjadi masalah bagi kesiapannya. Karena
kapal Angkatan Laut Amerika tidak ditugaskan untuk ngejar-ngejar. Mereka ditugaskan untuk mempertahankan, untuk mendeteren, penggentar dari kemungkinan gangguan lain. Bukannya untuk tugas-tugas seperti bajak laut ini. Oke. Itu bukan tugas Amerika menjadi entah bajak laut atau bajak laut sah atau gimana, tapi itu sangat mengurangi kemampuan Amerika. Baik, kemampuan produksi logistik militer Amerika Serikat jauh lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan untuk menghabiskannya. Lalu bagaimana dengan Iran, Pak? Apakah justru bisa memproduksi lebih cepat daripada Amerika Serikat? Kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.